Para sahabat, ada konsep sistem politik, ada juga sistem pemerintahan. Apa itu bedanya? Apakah dia sama atau ada perbedaan? Orang yang menyukai pemerintahan biasanya mengatakan bahwa ya sistem politik itu menjadi bagian dari sistem pemerintahan, satu tarikan nafas. Sebaliknya orang yang suka politik itu mengatakan bahwa ya penyelenggaraan negara yang besar ini termasuk sistem politik. Artinya sistem pemerintahan itu menjadi bagian dari sistem politik. Nah, saya akan mengurai itu bagaimana perbedaan dan kaitan, tentu meskipun berbeda tetapi juga ada keterkaitan satu sama lain. Sistem itu satu entitas ya, satu keseluruhan. Seperti dalam organ tubuh manusia. Ada ada organ ini kan ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada lambung, ada perut, bahkan kalau di luar juga ada kaki, tangan dan sebagainya. Itu adalah sebuah sistem. Lalu kita mengenal ada sistem pencernakan, sistem pernafasan. Sistem pernapasan berarti ya ini organ-organ yang punya fungsi untuk pernafasan ya. Jadi organ ini sama dengan struktur. Jadi ada hidung, ada tenggorokan, ada paru gitu kan. Itu kan sama dengan organ atau struktur yang masing-masing mempunyai fungsi. Dan ada selain struktur, ada fungsi dan ada mekanisme. Mekanisme itu keterkaitan satu struktur dan fungsi satu sama lain. Dan kemudian setiap ini di dalam mekanisme itu atau di dalam struktur menjalankan fungsi itu ada proses ya. Proses itu ya ini soal aktivitas. Aktivitas menghirup udara dari hidung misalnya gitu ya. Nah, ini setiap struktur itu punya fungsi, punya berproses, punya kaitan satu sama lain, itu yang kita sebut dengan mekanisme. Nah, juga ada prosedur. Prosedur itu tata cara secara khusus ya. Jadi prosedur itu tidak tunggal ya. Misalnya bagaimana cara kita bernafas. Atau kalau misalnya kita di dalam pemilihan umum itu kan ada prosedur. Mulai dari pendaftaran calon, pendaftaran pemilih, ada daftar pemilih sementara, ada daftar pemilih tetap, semuanya ada tahapan-tahapannya dan ada prosedur atau tata cara. Jadi itu adalah sebuah sistem ya. Dan kalau kita kaitkan dengan sistem politik dan pemerintahan, politik itu berbicara tentang pengorganisasian kekuasaan. Atau lebih tepat adalah bagaimana orang itu atau sebuah struktur itu mengorganisir kekuasaan mereka dalam rangka untuk merebut kekuasaan pemerintahan, merebut jabatan-jabatan politik atau pemimpin ya. Partai politik itu menjadi sebuah struktur yang dalam pelajaran sistem politik sebagai infrastruktur yang mengorganisir untuk merebut kekuasaan, bahkan juga membentuk pemerintahan. Jadi sekali lagi politik ini adalah soal cara bagaimana menentukan pemimpin dan yang kedua adalah bagaimana mengambil keputusan. Jadi ini sistem politik juga akan terkait dengan ini ya, dengan sistem pemilihan umum, sistem kepartean. Dikenal ada sistem partai tunggal, ada dwipartai, ada multipartai. Dalam pemilu dikenal ada sistem distrik atau single konstituensi. Kemudian juga ada yang proporsional yang diterapkan di Indonesia gitu. Jadi ini sekali lagi sistem politik ini mengorganisir kekuasaan dalam rangka merebut kekuasaan ya. Tetapi kalau kita belajar pada mata kuliah sistem politik itu di sana ada sebuah ini ya, ya sistem dan mekanisme itu ada struktur, fungsi, aktivitas,
ada 3 komponen di sana. Ada input politik berupa tuntutan dan dukungan, yang ini bisa dimainkan oleh kelompok kepentingan, kelompok penekan atau partai politik ini yang berada di luar pemerintahan, ya tidak duduk di pemerintahan, siapapun lah, bisa civil society organization, menyampaikan pandangan, input, termasuk kritik kepada kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua ini ada proses ya, termasuk proses memerintah. Bagaimana membuat keputusan, membuat peraturan, membuat undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah atau eksekutif dengan legislatif dan seterusnya. Jadi ini proses pemerintah ini. Kalau menurut cara pandang ilmu politik yang umum, ya inilah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu menjadi bagian dari sistem politik. Artinya ini proses memerintah. Di sana ya bekerjanya organ-organ pemerintah dalam arti luas, ya, dalam arti luas artinya tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif dan sekaligus juga yudikatif. Lalu yang ketiga itu output. Ini output itu terutama output administratif. Ini dalam bentuk pelaksanaan kebijakan, pelayanan dan seterusnya. Ya, jadi ini output administratif ini sama dengan misalnya bagaimana cara kerja-kerja birokrasi sebagai mesin pemerintahan atau machinery of government, bagaimana mereka melayani, melindungi warga negara. Jadi ini 3 poin ini, dan di antara output administratif ini akan menimbulkan ruang politik yang sangat luas disebut dengan feedback. Ruangnya sangat luas, bagaimana orang banyak, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, kelompok kelompok penekan, partai politik itu merespon output administratif ini. Lalu dijadikan dasar lagi untuk membuat input politik. Jadi ini siklusnya seperti itu. Jadi sistem itu menyerupai lingkaran siklus ya. Mulai dari input politik, proses memerintah atau yang kemudian bisa disebut sebagai sistem pemerintahan. Kemudian yang ketiga itu output administratif. Nah ini lazim dipelajari di dalam sistem politik ini. Kalau Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di manapun pasti belajar itu dari David Easton, Gabriel Almond, meskipun mereka punya cara pandang yang berbeda-beda tapi sama. Kalau David Easton itu ngomong tentang pendekatan sistem, meminjam pendekatan biologi dalam tubuh manusia, tetapi kalau Gabriel Almond itu berbicara tentang struktural fungsional, bahwa setiap struktur itu punya fungsi, punya mekanisme seperti saya gambarkan tadi ya. Dan tentu ini kalau sistem kepartaian, sistem pemilu ya tadi itu menjadi bagian dari ranah infrastruktur politik, di ranah input ya, bagaimana pemilu membentuk ya sistem kepartaian dan pemilu, partai mengorganisir kekuasaan, membentuk kader-kadernya yang di legislatif sama eksekutif gitu ya. Nah ini namanya nanti merebut kekuasaan. Dengan kata lain yang ingin saya katakan bahwa sistem politik ini akan membentuk pemerintah. Jadi pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa ini adalah proses politik ya. Proses politik untuk membentuk pemerintah dan pemerintahan, yang kemudian kalau di dalam sistem politik disebut sebagai input politik. Ya, jadi ini tadi ya tuntutan dan dukungan. Bagaimana menggalang dukungan untuk memilih pemimpin, membentuk pemerintah dan sebagainya. Nah, sementara kalau sistem pemerintahan, ya secara khusus pemerintahan ini adalah politik yang dilembagakan. Jadi artinya tadi pengorganisasian kekuasaan itu diwujudkan menjadi pengelolaan kekuasaan dan sekaligus juga kewenangan. Dengan kata lain, kewenangan adalah kekuasaan politik yang diformalkan. Artinya di sana sudah menjadi ranah hukum. Proses pemerintah, sistem pemerintahan pasti juga mengandung politik. Jadi artinya meskipun sistem politik itu berada di luar, di ranah input politik, bukan berarti bahwa proses pemerintah itu lepas dari politik.
politik akan ada di mana-mana. Oleh karena itu, orang-orang yang suka politik mengatakan bahwa ya semua hal adalah politik dan pemerintahan itu adalah politik. Pemerintahan itu menjadi bagian dari politik. Nanti di dalam output administratif itu juga ada politik. Meskipun misalnya birokrasi, aparat sipil negara itu netral secara politik, tetapi mereka juga bekerja secara politik. Mereka juga kekuasaan tersendiri yang bisa berbeda dari pemerintah yang sudah dibentuk melalui proses politik. Proses memerintah itu juga mengandung politik. Karena itu saya sering mengatakan bahwa pemerintahan itu adalah proses politik, hukum, dan administrasi yang didukung oleh manajemen ya, dan teknologi untuk mengatur, mengurus kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi saya sering mengatakan bahwa pemerintahan itu berpangkal dari politik, berujung pada ekonomi yang di dalamnya ada proses hukum, ya, administrasi yang didukung dengan teknologi, manajemen dan seterusnya. Jadi ini satu entitas ya, pemerintahan. Bisa juga dikatakan bahwa pemerintahan itu ibarat aliran air mulai dari sumber sampai manfaat. Manfaat air itulah yang kita sebut dengan ekonomi, karena dengan air gitu ya, kehidupan penghidupan akan bisa tumbuh. Entah untuk makan, minum, mandi, untuk irigasi, untuk tenaga listrik, untuk budidaya ikan dan sebagainya ya. Itu namanya bagaimana memanfaatkan. Manfaat itu lebih banyak pada kita bicara tentang ekonomi. Nah, kalau sumber ya, sumber itu sama dengan politik. Nah, di dalam proses pengaliran itu kan ada hukum. Hukum itu menurut saya adalah saluran. Bisa juga parit, bisa pralon. Lalu kalau administrasi itu adalah soal cara mengalirkan air yang di sana bisa didukung oleh manajemen dan teknologi. Bagaimana air yang terbatas di-manage, dikelola dengan memanfaatkan teknologi sehingga berujung pada manfaat secara ekonomi. Jadi artinya ini memang yang paling penting di dalam pemerintahan itu ya airnya itu, aliran airnya. Bukan soal saluran, bukan soal cara, bukan soal pralon. Jadi kan orang sering mengatakan bahwa ini kan orang sibuk dengan salurannya, dengan pralonnya itu. Ya itu namanya hukum, jebakan hukum. Bisa juga orang itu sibuk dengan cara mengalirkan air, sehingga manfaatnya itu tidak kunjung datang atau malah justru terlambat. Karena memang setiap organ itu, baik itu satu politik, dua hukum, tiga administrasi, keempat ekonomi ini biasanya masing-masing suka jalan sendiri ya. Interestnya sendiri-sendiri, tidak ada koherensi, tidak ada konsistensi yang utuh menyeluruh sebagai sebuah pemerintahan. Masing-masing punya interest, memiliki otonomi yang berbeda-beda, sehingga ya kita ya seperti ini gitu ya, banyak sering ada masalah, ada komplain dalam hal layanan kepada pemerintah dari waktu ke waktu, masalahnya sama tapi tidak tertangani, kaitan antara politik sama administrasi sering terputus gitu ya. Dan ini ada di mana-mana, banyak orang yang anti politik mengatakan bahwa oh ini masalahnya di politik. Sebaliknya orang yang politik yang sinis atau kritis terhadap administrasi, oh ini administrasi ini yang berbelit-belit, administrasi bukan melayani tapi dia ikut mengatur juga. Sama juga hukum itu juga ini ya, sehingga melahirkan istilah supremasi hukum. Saya sudah bahas ini masalah supremasi hukum itu, saya kira itu salah kaprah. Jadi tidak ada yang namanya hukum sebagai panglima atau politik sebagai supremasi hukum itu tidak ada. Hukum itu koridor ya, yang tadi menjadi satu kesatuan dalam pemerintahan, mengalirkan air dari sumber ke manfaat yang berpangkal dari politik berujung pada ekonomi. Nah itu namanya pemerintahan ya. Jadi artinya politik memang ada di mana-mana dan
Ya, artinya tidak hanya berdiri sebagai struktur politik atau input politik yang berada di luar pemerintahan atau di luar proses pemerintah. Ya, ini namanya pemerintahan, dan sekali lagi nanti pemerintahan itu akan berbicara tentang bagaimana kekuasaan itu dikelola, dilembagakan menjadi kewenangan untuk mengatur, mengurus. Di sana juga ada membuat kebijakan, membuat keputusan seperti undang-undang, sampai di bawah ada peraturan desa dan seterusnya. Nanti dengan peraturan itu lalu ada tindakan yang lebih konkret, bagaimana pemerintah melalui tangan-tangan aparat sipil negara itu melindungi dan melayani warga negara. Jadi ini ya itu overall atau sebuah entitas pemerintahan ya seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya di dalam politik itu ada sistem politik, sistem kepartian, sistem pemilu, ini juga ada di dalam sistem pemerintahan ini yang kita kenal secara di pusat itu ada trias politika. Ya, itu soal bagaimana kekuasaan pemerintahan itu dikelola. Apakah dengan pola dipusatkan ke satu orang misalnya di tangan presiden, atau dipisah ya seperti tradisi di negeri sono, misalnya di tanah barat sana, kekuasaan itu dipisah, jadi legislatif membuat undang-undang, eksekutif itu melaksanakan undang-undang. Jadi eksekutif tidak punya otoritas membuat undang-undang atau membuat regulasi, cukup dia membuat regulasi pelaksanaan untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak mengatur orang banyak. Ya, ini namanya peraturan pelaksanaan atau regulasi. Lalu yudikatif atau lembaga peradilan yang independen yang tidak dicampur tangani politik baik oleh legislatif maupun eksekutif. Jadi betul-betul ini terpisah ya. Nah, atau pembagian, Indonesia menganut pembagian bukan pemisahan ya. Pembagian itu ya ada, kekuasaan membuat undang-undang juga ada, melaksanakan undang-undang ada, mengadili undang-undang juga ada. Jadi atau pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Indonesia itu menggunakan pembagian karena eksekutif ini ya, itu juga punya kuasa membentuk hukum, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah. Nah ini yang kemudian nanti jadi masalah. Saya pernah membahas ya, salah kaprah peraturan pemerintah. Ini betapa ini ya besarnya karena paradigma pembagian kekuasaan bukan pemisahan. Lalu peraturan pemerintah itu bisa mengatur secara detail dan secara esensial, sebenarnya bukan pemerintah dalam pengertian politik, tetapi sebenarnya adalah peraturan birokrasi. Jadi sebenarnya di balik peraturan pemerintah itu ya peraturan birokrasi. Nah ini biasanya anti politik mengabaikan aspirasi gitu. Jadi dia agak terpisah ya. Oleh karena itu ini sering disebut sebagai pemerintahan administratif. Ya, kalau eksekutif itu punya peran besar di dalam regulate, dalam membuat undang-undang juga, membuat peraturan, membuat hukum, wah itu akan bisa mengarah pada pemerintahan administratif atau sering juga disebut sebagai negara administratif, dan yang lebih parah adalah negara peraturan. Bukan negara hukum. Kalau negara hukum itu secara prinsip siapa sih yang membuat hukum? Ya itu badan legislatif, karena mereka adalah representasi rakyat. Mereka bukan pemain, tetapi membuat aturan yang nanti dimainkan, dijalankan, dilaksanakan oleh eksekutif atau oleh pemerintah. Nah ini memang eksekutif kita di Indonesia begitu, jadi punya otoritas membuat ya. Karena itu distorsinya bisa sangat banyak gitu ya. Dan itu juga sekarang ada fenomena negara pengatur. Negara pengatur itu artinya kekuasaan untuk mengatur itu dilimpahkan ke badan-badan khusus. Ya, misalnya dulu semua urusan bank, urusan duit itu ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu harus bertanggung jawab kepada ini ya, secara politik ya, kepada presiden, dan nanti ada
dikontrol langsung oleh parlemen. Tetapi dengan muncul negara pengatur atau regulatory state itu sebagian kekuasaan bank sentral itu dilimpahkan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi selain OJK nanti masih banyak lagi ya, hampir semua bidang itu ada badan-badannya ya, ada badan POM yang ngurus tentang obat makanan, kalau OJK ya keuangan yang mengatur, melayani, melindungi ya, tapi nggak melindungi juga gitu ya. Banyak orang yang jadi korban ya bisnis uang melalui asuransi, tetapi ya negara ini tidak melindungi. Negara pengatur itu ya hanya mengatur, bukan melindungi, dan terutama melindungi ini ya warga negara. Ya, ini memang orientasinya untuk kepentingan bisnis. Ya, negara pengatur ini sama dengan produk dari negara neoliberal, di mana negara dibuat menjadi besar, ya, bukan kecil. Neoliberal itu malah justru mengendaki negara besar melalui campur tangan pemerintah dalam rangka untuk melayani kepentingan swasta, kepentingan modal. Loh, besarnya di mana? Ya misalnya kalau dulu hanya BI, sekarang ada OJK. Ada lembaga penjamin simpanan ya. Nggak tahu saya aturannya gitu. Saya itu korban asuransi ya nggak ada jaminannya gitu. Karena konon kata orang ya asuransi itu berbagi resiko gitu ya, beda dengan bank gitu ya. Tapi ya mereka kan dapat izin dari pemerintah, dari negara, mengumpulkan uang dari orang banyak ya, dan karena itu ya harus ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan ya buat apa kita nyimpan dalam bentuk apapun ya. Jadi ini soal trias politika ya, dan ini yang paling utama. Kemudian kita juga mengenal ini ya, namanya daerah ya, pemerintahan daerah. Ini mau sentralisasi atau mau desentralisasi, dan kita mengenal ada asas desentralisasi, ada asas dekon, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Artinya memang kekuasaan tidak dikonsentrasikan atau disentralkan di tangan eksekutif pemerintah pusat, tapi juga dibagi ke daerah-daerah. Sehingga daerah ada parlemen ya, ada pilkada dan sebagainya. Meskipun para pakar hukum tata negara daerah itu tidak mengenal trias politika. Ya memang betul ya, tidak mengenal yudikatif ya. Tapi sebenarnya ini struktur politik parlemen ini kan itu ciri khas dari self government. Jadi artinya daerah ini nanti akan bertindak sebagai kepanjangan tangan atau sebagai self government. Nah, itu debat yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Ada aliran yang omnikompeten, misalnya Profesor Yas Rashid, bahwa ya kalau kita bicara otonomi daerah itu 1 devolusi, 2 diskresi, 3 demokrasi. Itu poinnya ya. Itu namanya omnikompeten. Jadi omnikompeten itu sama dengan general kompeten, itu artinya ya pemerintah pusat itu memindahkan, membagi kekuasaan pada daerah kecuali beberapa hal ya. Misalnya kekuasaan kehakiman, kekuasaan moneter, lalu luar negeri dan sebagainya ya. Nah ini orang mengatakan oh ini federalisasi, aneh-aneh aja ini orang ngomong federalisasi ini kan sangat aneh. Sangat aneh, wong ini bukan negara federal, meskipun dulu pernah debat antara Bung Hatta yang menyukai federalisme dengan Soekarno dan lain-lain yang menyukai unitary atau kesatuan ya. Jadi bukan berarti bahwa pelimpahan kekuasaan, kewenangan dari pusat ke daerah yang luas itu bukan berarti ya sistem federal, itu saya kira sangat berbeda. Dan biasanya orang yang takut pada desentralisasi termasuk mengatakan federalisasi itu penganut aliran ini ya, ultra vires. Ultra vires itu pemerintah itu membagi kekuasaan kewenangan itu secara hati-hati, sehingga ini terkesan resentralisasi.
Jadi desentralisasi rasa sentralisasi. Atau orang bilang ini ibarat ular, kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang terus, gitu ya. Nah teman-teman ini saya mau membuat tipologi ya, kalau ini dua sisi tadi, ini sistem pemerintahan, ini sistem politik. Sistem pemerintahan itu dibagi ke monarki dan republik. Lalu kalau sistem politik itu ada yang otokratis dan ada yang demokratis. Ya, otokratis itu ya otoritarian itu. Nanti variannya dia bisa despotisme, bisa tirani, bisa oligarki, bisa diktator dan sebagainya ya. Nah, karena itu di sini ada 4 kotak. Yang pertama di mana negara diselenggarakan secara monarkis dan otokratis. Monarkis otokratis atau sering disebut dengan monarki absolut ya. Ini ya misalnya dulu di zaman dulu, atau yang kerajaan-kerajaan yang terpusat pada satu orang namanya raja itu termasuk di situ. Raja tidak bisa berbuat salah. Raja itu titisan ilahi ya, atau raja dewata atau raja ilahi. Ini namanya teokrasi ya, sama kalau di sini namanya teokrasi. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu republik, pemerintahnya republik tetapi sistem politiknya otokratis. Ini zaman Orde Baru, ini banyak ya. Negara-negara republik tapi otoritarian, padahal republik itu ya kan rakyat sama warga. Orde Baru itu republik tapi otoritarian dan melahirkan banyak konsep. Misalnya otoritarian birokratik korporatis, otoritarian birokratik kapitalis ya. Ini banyak banget ini di sini nih. Jadi perpaduan antara developmentalisme yang berorientasi pada pembangunan, tapi sistemnya politiknya itu mengutamakan stabilitas, jadi menjadi otoriter ya. Dulu kan diyakini bahwa stabilitas politik itu sebagai landasan untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi ya. Lalu yang ketiga, ini yang sistem pemerintahannya monarki tetapi sistem politiknya demokrasi. Ini yang kemudian dikenal dengan monarki konstitusional. Contohnya misalnya Inggris Raya, ya, Britania Raya, UK, United Kingdom gitu ya. Nah ini ada pemisahan kekuasaan antara kepala negara sama kepala pemerintahan. Kepala negaranya namanya raja atau ratu, kemudian kepala pemerintahnya ada di Perdana Menteri ya. Sehari-hari Perdana Menteri itu lalu di sana juga dikenal eksekutif, ada legislatif dan sebagainya. Lalu yang keempat itu yang republik dan demokratis. Nah ini yang pas ya, meskipun demokrasinya bisa amburadul juga bisa ya. Jadi kalau republik itu ya harapannya demokratis. Jadi artinya sistem pemerintahannya republik, lalu sistem politiknya adalah demokratis. Jadi ini nanti akan mengarah trias politika, entah yang dibagi seperti Indonesia atau di Amerika yang dipisah. Kemudian juga ada nanti sistem yang lain, ada federalisme. Kalau federalisme kan di Amerika ini. Kalau kita kan unitary, kesatuan yang terdesentralisasi. Jadi itu terkait ya. Jadi artinya hubungan horizontal antara eksekutif legislatif itu, lalu ada hubungan vertikal dari pusat ke daerah gitu ya. Dan kalau kita ngomong demokrasi tentu di sana ada ini ya, kedaulatan rakyat ya. Dan itu kembali pada konsep besar kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan itu sebagai bentuk negara, republik itu sebagai bentuk pemerintahan, kemudian demokrasi atau kedaulatan rakyat itu sebagai bentuk sistem politik ya. Jadi kita ini meskipun negara ini bisa macam-macam, kalau bentuk negara kesatuan, kalau sistem ya negara hukum gitu ya. Tetapi semuanya itu diletakkan pada prinsip republik di mana kedaulatan rakyat itu sebagai hukum tertinggi ya. Jadi yang paling panglima ini sebenarnya adalah rakyat itu. Kita mau ngomong hukum, mau ngomong administrasi, kita kembalikan pada rakyat.
Dan kalau kita bicara republik, itu intinya adalah rakyat dan warga negara. Rakyat adalah konsep politik, rakyat yang diorganisir melalui sistem politik membentuk pemerintah. Pemerintah itu memerintah atau governing atau menyelenggarakan negara, ya. Dan kemudian negara itu melayani dan melindungi warga negara. Nah, warga negara itu konsep hukum, konsep pamungkas ya. Artinya pemerintahan yang republik demokratis itu artinya bagaimana mentransformasikan rakyat dari politik menuju warga negara sebagai konsep hukum. Jadi warga negara itu identitas, posisi, kedudukan individu yang paling pamungkas, paling final. Tapi tidak hanya formal, ya. Jadi harus esensial ya. Seperti sering saya katakan, warga negara itu ya setiap individu dihormati sebagai pemilik negara, ya. Sekali lagi, warga negara adalah pemilik negara, kalau rakyat adalah pemilik pemerintah. Nah ini tersambung, sambungan antara pemerintah sama negara. Itu namanya pemerintahan republik yang demokratis. Kalau warga negara, setiap orang itu bisa hidup layak, entah dengan bekerja atau berusaha, sehingga ini harus ada tugas-tugas pemerintah dan negara menyediakan lapangan pekerjaan, entah disediakan sendiri atau join dengan swasta atau dengan cara-cara yang lain. Kemudian yang kedua bisa menikmati mengakses layanan publik yang disediakan oleh republik tadi ya. Entah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lampu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah taat hukum. Ya. Jadi kalau rakyat itu secara politik tidak bisa berbuat salah, tetapi warga negara itu secara hukum bisa dibikin salah. Kalau orang melanggar lalu lintas, aturan lalu lintas itu melanggar hukum. Kemudian yang keempat ya membayar pajak ya. Jadi bayar pajak itu ya ini ya. Jadi saya sering mengatakan kalau orang yang menerima BLT namanya penduduk, orang yang menerima politik uang namanya rakyat, orang yang membayar pajak namanya warga negara.